Pak, ini ada anggaran ATK, alat tulis kantor, ya kan, sekian rupiah gitu misalnya. Dalam perjalanan, ternyata yang namanya penghapus habis lebih awal ketimbang pulpen. Lalu kita mau belanja sesuai kebutuhan, berarti penghapus lebih perlu daripada pulpen. Toh sama-sama keranjangnya ATK, nggak boleh. Tetap beli pulpen segini walaupun masih ada 2 gudang. Tetap beli pulpen penghapus segini walaupun penghapus sudah habis. Nggak bisa geser-geser sembarangan. Sampai seperti itu. Anda bisa bayangkan rigid. Anda bisa bayangkan Jokowi dengan semena-mena tadi di rapat kabinet memperpanjang dan menambah anggaran. Dia bikin PP apa Perpu? PP ya. PP yang kemudian jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. Perpu ya. Itu dengan enaknya dia bisa mengotak-atik dan menambah anggaran APBN selama 3 tahun. Itu ada pasal 27 atau 23 yang menyatakan bahwa pejabat Kemenkyu, BI, OJK dan apa yang terkait tidak bisa dibawa ke pengadilan baik pidana maupun perdata karena kebijakan ini. Dan ini ada duit ratusan triliun udah dipagerin, lo boleh nyolong. Dulu saya akan beralih ke Bang Edi Mulyadi. Negara Indonesia itu negara yang dikenal sebagai negara paling dermawan. sampai presidennya itu mengelola bahan-bahan sosial itu sebagai simbol kedermawanan negara. Konteks seperti ini di tengah kontestasi politik dalam perspektif media gimana? Saya. Ini lucu juga kan. Oke, sebentar. Saya benar kekhawatiran dermawan tanggapan satir. Kekhawatiran saya terbukti kan. Ini kalau beliau ini angka segala macam kayak buka kitab aja gitu loh. Sampai rapat tanggal 6 November tuh masih ada gitu loh. Kalau kita saya yang lebih muda nggak nyampe ke situ. Tanya itu ya. Karena konsennya banyak. Karena konsennya beliau fokus aja. Pos untuk delegitimasi 10 tahun. 10 tahun ya. Yang kedua saya mau tidak sepakat dengan Cak Slamet bahwa ini adalah residu pemilu pilpres. Saya sampai buka-buka karena sepengetahuan saya residu itu satu hal remeh-temeh dan itu kontaminan. Tapi lebih pasnya saya baca ini residu dalam kimia itu adalah latak. Atau latak adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa atau berperan sebagai kontaminan dalam satu proses kimia tertentu. Jadi ketika jenazah 6 laskar itu berhasil dibawa pulang dari rumah sakit Polri, itu langsung dibawa ke mana namanya, ke Petamburan, malam itu dimandikan ulang, dibuka, kan udah nggak boleh sama polisi dimandikan tuh ya. Tapi jenazah gue terserah gue dong kata teman-teman FPI kan. Dan itu banyak bekas luka, jahitan segala macam, dan ada lubang-lubang bekas peluru yang diduga kuat ditembak jarak dekat. Sehingga residunya nempel di dada. Gitu. Padahal ini saya sebetulnya pura-pura aja supaya seolah-olah nggak kalah sama beliau. Walaupun sebetulnya sama keok saya. Apa? Sah aja Bang punya walaupun sebetulnya keok sama dia, saya nggak akui lah sama dia makalah. Tapi maksud saya begini, ini sepertinya ringan dan sepele. Tapi saya ingin mengatakan ini bukan kontaminan receh remeh-temeh. Ini masalah serius, apalagi setelah beliau paparkan begitu rupa, ya. Dari mulai menggeser dan memperpanjang penyerahan bansos dari November harus berakhir, ditarik tahun depan sampai Juni. Ya kan, Juni pun kemudian 3 bulan dirapel di depan bulan Februari. Itu luar biasa. Kontestasi nggak bisa enggak ya. Kalau dalihnya begini begitu, ini cerdas betul. Saya nggak kepikir tadi. Pelanggarannya undang-undang banyak ini tadi. Yang pada hakikatnya pelanggaran terhadap konstitusi. Ketika ada peristiwa Joko membagi-bagikan bansos depan istana, saya pikir itu adalah tidak beradab. Itu kerjaannya camat. Nggak usah sampai presiden bla bla bla. Tapi beliau dari perspektif lain yang menunjukkan ini adalah bagian dari TSM. Kenapa? Karena bansos itu harusnya dibagi berdasarkan data. Kita boleh beda mau data Kemensos, BPS segala, tapi data orang miskin. Nah kalau orang lewat pakai motor siapa kan nggak tahu. Jamret aja gitu. Iya kan? Saya nggak tahu aja, kalau saya tahu saya ke situ juga gitu. Kan gitu. Ini serius. Jadi masalah sangat serius ya. Gini, soal geser-geser alokasi anggaran refocusing dan sebagainya itu
Itu dalam Undang-Undang Keuangan Negara tahun 17 ya, nomor 17 ya. Tahun berapa itu? Kalahkan saya kan, nggak hafal kan. 2003 kan. Itu nggak boleh sembarangan geser-geser. Bener-bener. Saya pernah masuk di kementerian 11 bulan membantu Menko. Saya datang ke Humas, saya bilang kan dia mau ada acara press tour, ya kan? Press tour saya lihat sini, coba anggarannya saya lihat gitu kan. Jadi press tournya ke Bunaken, Manado. Saya bilang sama orang Humas, kenapa Bunaken? Jauh, mahal. Dengan anggaran segini, wartawan yang bisa diajak nggak maksimal, cuma beberapa belas. Kalau kamu geser ke Bali, sama-sama press tour, sama-sama orang seneng. Dengan anggaran segitu wartawan yang diajak bisa lebih banyak. Jadi teman kita lebih banyak. Apa jawab mereka? Nggak bisa, Pak. Ini sudah diputuskan Bunaken. Nggak boleh geser-geser. Oh, ininya ya. Fokus. Itu yang tadi itu. Unit organisasi fungsi program. Kalau kita paksa, Pak, ini temuan BPK bermasalah kita. Gila nggak? Maka dia sampai begini contohnya. Pak, ini ada anggaran ATK, alat tulis kantor, ya kan? Sekian rupiah gitu misalnya. Dalam perjalanan, ternyata yang namanya penghapus habis lebih awal ketimbang pulpen. Lalu kita mau belanja sesuai kebutuhan, berarti penghapus lebih perlu daripada pulpen. Toh sama-sama keranjangnya ATK, nggak boleh. Tetap beli pulpen segini walaupun masih ada 2 gudang. Tetap beli pulpen penghapus segini walaupun penghapus sudah habis. Nggak bisa geser-geser sembarangan. Sampai seperti itu. Anda bisa bayangkan rigid. Anda bisa bayangkan Jokowi dengan semena-mena tadi di rapat kabinet memperpanjang dan menambah anggaran. Dan pelanggaran APBN itu, Bung Antoni, itu terjadi jauh sebelum ini. Ketikanya menarik nih, ketika COVID mulai, dia bikin PP apa Perpu? PP ya. PP yang kemudian jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. Perpu ya. Itu dengan enaknya dia bisa mengotak-atik dan menambah anggaran APBN selama 3 tahun. 2000 berapa kita mulai dulu? 2020 sampai 2019 dulu. 2020. Itu bisa menambah dan jumlahnya ratusan triliun. Udah gitu ya, di undang-undang itu itu menjadi undang-undang yang saya heran, kok DPR mau itu kewenangan dia dipangkas. DPR kan tugasnya menyusun anggaran bersama pemerintah, mengkoreksi pemerintah. Kemudian apalagi satu lagi, ada 3 kan? Budgeting. Nah budgeting itu kan bagian dari dia. Dan bahkan ketika APBN itu bentuknya wujudnya adalah undang-undang APBN. Bersama-sama dia juga. Tapi DPR mau kepalanya dipotong untuk keperluan ini. 3 tahun. Nah sekarang jumlahnya itu, lalu ada pasal sekian, dan masih dalam undang-undang COVID itu, namanya panjang undang-undang yang kita sebut undang-undang COVID ya. Itu ada pasal 27 atau 23 yang menyatakan bahwa pejabat Kemenkyu, BI, OJK dan apa yang terkait tidak bisa dibawa ke pengadilan baik pidana maupun perdata karena kebijakan ini. Saya mundur tahun 97-98. 97-98 itu ada BLBI 465 triliun. 465 triliun. Itu ada undang-undangnya. Ada BPP-nya, tapi bancaannya luar biasa. Dan itu recovery rate-nya nggak sampai 25%. Anda bisa bayangin ada pagernya, ada ininya segala macam. Bancaan. Ini ada duit ratusan triliun udah dipagerin, lo boleh nyolong. Lo boleh kasih temen lo, pengusaha lo segala macam tanpa kekhawatiran akan dituntut baik pidana maupun perdata. Sebagai contoh aja. Itu di Menkominfo. Anggaran Undang-Undang APBN tahun 2020 itu tidak ada dana untuk yang dikorupsi itu. PTS. 10 triliun. Itu tidak ada begitu. Atas arahan Joko Widodo, itu dalam persidangan Joni Plate menyebut gitu, bahwa ditambah anggaran menjadi sekian puluh triliun. Jadi totalnya itu 20 triliun lebih totalnya, tapi yang anggaran itu jadi 10 triliun dulu. 10 triliun dan dikorupsi 8,3 triliun. Anda bisa bayangkan nggak? Itu refocusing itu. Berarti banyak daftar inventarisir
Policy corruption ya. Gila. Yang belum jelas juga penyelesaian. Nah ini maksud saya alokasi itu banyak berarti. Banyak. Nah ini yang saya agak detail di sini. Keluar semua itu. Ya kan? Saya agak detail di sini. Saya ingin menunjukkan pada bangsa Indonesia, khususnya penonton Bang Edi Channel, Mimbartub, apalagi Populi TV dan sebagainya Edi ini. Mulyadi Channel. Oh duluan Bang Edi Channel. Duluan disebut. Duluan. Punya gua terserah gua dong. Tapi jurnalis kan? Nggak, saya mau bilang ini manusia satu ini yang kita pikir pelangak pelongok dongo ini, uang deso nggak ngerti apa ini, ternyata saya nggak tahu siapa pembisiknya, apa Bung Antoni ada bisik di sana, itu sadis. Dalam itu kan uang kita, uang rakyat, tapi dia enak comot pindah. Belum kalau beliau misalnya keisengan nulis bagaimana dia mengacak-acak APBN untuk kepentingan IKN. Oh dahsyat itu. Ya. Dan Pak Tua Basuki Hadi Mulyono pernah keceplosan atau bagaimana, dia mengatakan saya tidak ingin di usia tua urusan dengan seperti ini. Karena itu APBN betul-betul diacak-acak ke IKN. Saya aku yakin kalau beliau punya waktu sedikit dan iseng gitu ya, ketemu semua tuh. Maksudnya itu realokasi juga. Realokasi seenak-enaknya. Sedikit udah ada itu. Sudah ada ya? Sudah ada. Nah gitu. Tapi dilemanya begini Bang Edi Mulyadi. Bahasa komunikasi kebijakan atau kritik terhadap komunikasi kebijakan hanya dipahami secara teknis oleh para kritikus kebijakan. Oleh masyarakat. Seharusnya bukan kritikus, DPR harusnya paham. Mestinya DPR dengan fungsi kontrolingnya. Tapi ironisnya, masyarakat itu dibuat bodoh. Dengan cara, loh apa salahnya Presiden Joko Widodo bantuan sosial itu juga untuk rakyat kan begitu. Begitu saja, meski salah-saran. Itu soal yang lain, yang membutuhkan juga banyak, kan begitu. Jadi itu ada dua hal. Gimana ini persoalannya? Ada dua hal, Selamat. Pertama, pemerintah memang membuat rakyat bodoh plus miskin. Bodoh dan miskin. Anda bisa bayangkan nggak? Karena dua hal itu, maka bansos, BLT yang mereka terima itu dianggap sebagai anugerah dari pemerintah. Karena dua hal tadi, miskin dan bodoh. Mohon maaf ya, saya juga rakyat Indonesia. Sehingga, padahal saya sering katakan dalam banyak kesempatan, kalau Bapak Ibu, misalnya saya lagi buka baju masih nggak mungkin lah, apa ceramah-ceramah kuliah subuh segala macam, saya kira, Bapak Ibu pernah nggak datang ke ATM, bawa kartu, mau kartu apapun banknya, Bapak Ibu colok, pencet, keluar duit, setelah itu Bapak bilang, makasih ATM. Ya mah ketawa. Nggak pernah kan? Kenapa? Karena itu uang Bapak Ibu sendiri. Nah Bapak Ibu tahu nggak bahwa bansos BLT yang Bapak terima itu uang Bapak Ibu sendiri. Bahkan dicolong dulu seperti Juliari Batubara. Jadi jangan merasa utang budi sehingga kemudian tunduk patuh. Enggak, itu uang Bapak Ibu yang dicolong dulu. Nah hal-hal seperti ini kan sebetulnya harus lebih masif disampaikan. Ya kan? Diedukasikan gitu loh. Saya tambah sedikit. Oleh karena itu, saya kalau mengkritik kebijakan, artinya bukan mengkritik kebijakannya ini baik atau tidak baik. Karena itu adalah kebijakan. Itu hak dari si pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Tapi yang saya kritik adalah melanggarnya. Makanya selalu saya menulis ini melanggar dan pasal sekian dan ada sanksi pidananya apa gitu kan. Itu saya tulis gitu. Cuman follow up-nya itu yang jadi itu untuk memberikan yang tadi kan pertanyaan kurang kontrol. Yang tadi kan pertanyaannya kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat membaca gitu ya tentu saja mungkin juga yang membaca sedikit telepon segala kita nggak ini. Edukasi lah balik. Tapi itu edukasinya bahwa ini adalah jadi bukan mengkritik kebijakan antara baik atau tidak baik. Tapi apa yang beliau lakukan pelanggarannya udah bagus sekali. Cuman ada cumanya. Enggak benar bagus. Dia pasalnya jelas, ini melanggarnya jelas, ancaman hukuman jelas. Cuma ada cumanya bahwa kultur kita sebagian besar itu bukan kultur baca. Sebagian besar, ya kan? Apalagi tak terhindari bahwa yang beliau sampaikan tuh hal-hal yang cenderung bikin kening berkerut. Kita fasilitasi aja terus sampaikan podcastan. Sama momentumnya tidak tepat. Enggak, momentumnya begini, tidak tepat adalah karena eksekutif, yudikatif, legislatif ini semuanya menyatu gitu. Tidak berjalan. Itu begini misalnya kayak edukasi kayak Pak Gerindra gitu ya. Kasus ini dengan melihat kasus ini.
sustainabilitas Presiden Jokowi itu kayak bentar nih kayak ini sustainabilitas ya kesinambungan berlanjutan yang begini misalnya gitu loh kekuasaan Presiden Jokowi gitu loh dengan daftar inventarisir tuh kan. Oke, terus bingung kan daftar masalah persoalan yang tersisa ancaman pidana terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang yang itu sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Mau tidak mau legasinya atau keberlangsungan kekuasaannya ini harus dilanjut oleh pengganti yang bisa menjalankan kekuasaan Presiden Jokowi yang sudah diletakkan. Saya beralih ke sedikit. Oh ya silakan. Maaf sedikit. Sorry. Kantor. Saya pikir sudah selesai. Ini menjadi penting dalam konteks barusan tadi. Kan kita biar manapun kan bicara seperti pembukaan ini dalam konteks kontestasi kan, pilpres ya. Nah, walaupun saya agak loncat dikit, tapi ini kan yang akan dibawa oleh timnas THN-nya 01. Saya beberapa kali duduk dengan kapten misalnya ya, Marsikal Madya Purnawirawan Saugi. Bahkan dengan Refli Harun yang jadi salah satu motor di tim itu untuk maju ke MK. Saya bilang, Cap, ini bakal killing ground. Kalau dibawa ke MK, itu istilahnya harus diterjemahkan juga. Baru ngomong. Jangan balas dendam dong. Baru ngomong. Akan jadi arena penyembelihan, saya bilang gitu kan. Kan disembelih. Karena di sana ada paman. Walaupun paman gak ikut-ikutan. Tapi yang paling udah hampir pasti bahwa MK menjadi bagian dari mesin kecurangan. Satu, ya kan? Lalu baik Refli maupun Saugi mengatakan kita enggak bicara soal angka saja, tapi kita bicara TSM-nya. Mulai dari jauh sebelum Gibran diloloskan dan sebagainya, termasuk soal ini. Nah, pertanyaan saya adalah ya tentu kita tetap optimis ya akan menang di MK itu. Cuman dengan ini menjadi semacam bagian dari, walaupun Refli udah bacain tuh, Hakim A begini, Hakim B begini, Hakim C begini. Udah rigid ya? Dari 8. Dari 8, diharapkan 5 masih bersama kebenaran. Masih punya nurani. Tapi ini kan sesuatu yang sudah kalau mau di match dan nanti rusak lagi kita. Ini pelanggaran udah berlangsung ya. Jadi memang harus benar-benar ada upaya untuk menghentikan Jokowi ini supaya tidak berkesinambungan tadi. Lanjut.